ketika kita lagi asik-asik minum minuman keras, atau ketika kita lagi tidak sholat, atau ketika kita lagi lalai-lalainya, di sana Allah cabut nyawa kita. Siapa yang akan tanggung jawab? Nurul Jamali Bada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan serta keafiatan fid dunya wal akhirah. Kemudian selawat serta salam kita hadiahkan kepada panutan kita junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu, kita kembali bersilaturahim di channel yang sama, channel yang membahas tentang seputar motivasi keislaman. Dan di channel ini juga kami sering membagikan momen-momen berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan ditekan tombol subscribe-nya, kemudian di-share. Mungkin sebagian ada teman-teman yang membutuhkan nasihat, dan semoga semua apa yang kita niatkan bisa menjadi pahala jariah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat satu perkataan dari ulama yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Jadi taubat itu hukumnya wajib dari semua dosa. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika kita menyadari diri ini mempunyai dosa, fal nubadir, maka kita harus bersegera menyegerakan diri untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mempunyai dosa. Jadi jangan sampai kita sebagai manusia itu berkeyakinan bahwasannya mungkin saya nggak ada dosa, insya Allah saya tidak ada dosa. Tidak ada manusia yang tidak ada dosa. Semua manusia di muka bumi ini punya dosa. Ya, bahkan para anbiya, para nabi-nabi terdahulu pun punya kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu hakikat kita sebagai manusia. Ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai manusia, maka menempellah di sana kesalahan pula yang kita bawa selama menjadi manusia. Maka sahabat-sahabat sekalian, tidak ada manusia yang tidak ada berdosa. Nah, jadi masalahnya sekarang, dosa yang sudah kita lakukan, apakah kita masih ingat? Dosa yang kita lakukan, apakah kita masih menghitungnya? Kebanyakan manusia ketika berbuat dosa, mereka melupakan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala tak pernah lupa. Kita sering membaca firman-Nya, la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tak pernah lupa dan tak pernah tidur. Jadi apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala selalu ingat, dan itu yang akan ditagih kita fi yaumil akhir. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu saya bernasihat kepada diri sendiri dan kepada kita semua untuk menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita ingin kembali kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih dulu memanggil kita, maka apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Sahabat-sahabat sekalian, saya teringat satu kisah yang pendek akan tetapi mengandung makna yang sangat-sangat luas. Nah, jadi kisah ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita para pejuang taubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-'asi, telah berkata orang yang bermaksiat tersebut, sa'atubu godan. Nah, orang yang bermaksiat itu mengatakan sa'atubu godan, aku akan bertaubat besok. Dia sudah menyadari kesalahannya, makanya dia menyimpulkan untuk bertaubat kepada Allah keesokan harinya. Di malamnya dia sudah berazam, apa katanya? Sa'atubu godan,
aku akan bertobat besok. Fanama walam yastaiqidh. Dia tertidur, kemudian dia tidak bangun-bangun. Artinya apa, sahabat-sahabat sekalian? Ketika malamnya dia tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Nah, jadi orang laki-laki tersebut di malam harinya berniat, besok aku akan taubat. Kemudian dia tertidur malamnya dan paginya tidak bangun-bangun. Artinya Allah lebih dulu memanggilnya sebelum bertobat. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini, sahabat-sahabat sekalian? Bahwasanya taubat itu jangan sekali-kali ditunda. Kapanpun kita merasa diri kita salah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun kita merasa kita ada kekeliruan, maka cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita berpikir, seandainya ini kita berandai-andai, ketika kita bermaksiat, ketika kita lalai, seandainya ketika kita lalai kepada Allah, tahu-taunya Allah cabut nyawa kita di tengah-tengah kelalaian kita. Siapa yang bisa membela kita? Siapa yang bertanggung jawab? Ketika kita lagi asik-asik minum minuman keras, atau ketika kita lagi tidak sholat, atau ketika kita lagi lalai-lalainya, di sana Allah cabut nyawa kita. Siapa yang akan tanggung jawab? Siapa yang akan membela kita? Maka sahabat-sahabat sekalian, sebelum ajal itu tiba, mari kita maksimalkan ibadah kita. Dan cara awal, awal khutwah, langkah pertama untuk memperbaiki diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hiya taubah, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ketika kita ingin bertobat malah sudah telat. Maka mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa beribadah, mari kita tingkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, itulah motivasi singkat dan kisah yang singkat yang bisa saya jelaskan kepada kita semua. Ini sesungguhnya tiada lain nasihat kepada diri sendiri dan nasihat kepada kita semua. Apabila ada yang benar dari nasihat tadi, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada kekeliruan, maka itu datang dari diri saya sendiri. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang ingin bergabung berdiskusi bersama saya, silakan bergabung di kolom komentar. Semoga itu bisa menjadi pahala belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.